adik-adik, teman-teman dan kakak-kakak semua. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menarik yang berjudul Telur Emas. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Telur emas. Setelah orang tuanya meninggal, Bagong kaya raya sebab semua harta peninggalan menjadi miliknya. Maklum, ia anak tunggal. Kini Bagong ingin berdagang, melanjutkan usaha orang tuanya. Namun demikian, berdagang itu tidak mudah. Harus tahu cara berdagang. Harus dapat menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan, sehingga pelanggan puas dan senang berbelanja di tempat kita. Sayang, Bagong tidak pernah memperhatikan hal-hal tersebut. Teman-teman sebayanya menganggap ia bodoh. Mengapa demikian? Ya, sewaktu duduk di bangku sekolah, Bagong sering membolos, malas belajar, dan tidak mau mengerjakan PR. Karena itu, dia ketinggalan pelajaran. Nilai rapotnya buruk, tidak pernah naik kelas. Karena merasa malu, ia lalu keluar dari sekolah. Kasihan ya. Setiap hari kerjanya hanya bermain dan bersenang-senang. Bahkan semasa ayahnya masih hidup, ia sering mengambil uang milik ayah untuk membeli permainan maupun kudapan. Karena tidak mempunyai pengetahuan dagang, usahanya tersendat-sendat dan selalu rugi terus. Lalu bagaimana akhirnya? Ia bangkrut. Semua kekayaannya habis, ludes. Ia kemudian jatuh miskin. Menyedihkan ya. Tentu saja Bagong sedih. Ia lalu pergi meninggalkan rumah, mengembara tanpa tujuan pasti. Naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Dalam perjalanan di tengah hutan, Bagong bertemu seekor ayam. Badannya gemuk. Ayam tersebut berbulu sangat indah, berbeda dengan ayam-ayam yang pernah dilihat sebelumnya. Wah, seekor ayam betina rupanya. Ayam ini sangat bagus, indah bulunya. Apakah ini milik para jiwa yang kebetulan lepas dari kandangnya ya? Ayam ini akan kutangkap, akan kujual ke pasar. Pasti laku dengan harga tinggi. Aku akan mendapatkan banyak uang. Tiba-tiba ayam tersebut memandang Bagong dan berkata seperti manusia. Hai, manusia, siapa namamu? Mendengar pertanyaan tersebut, Bagong terkejut campur heran. Ia mundur beberapa langkah. Dalam hati ia berkata, Cuan, ayam ini dapat berbicara seperti manusia. Mungkin dugaanku betul. Ayam ini peliharaan dewa. Kebetulan lepas dari kandang. Nampak para jiwa begitu lalai sehingga ayamnya lepas. Ya. Tetapi jiwa siapa ya yang suka memelihara ayam? Apa mungkin jiwa memelihara ayam? Apa mungkin ya jiwa
berpenayam. Dalam cerita wayang, seingatku tak ada dewa yang berpenayam. Bala, aku tak mau abad pusing dengan masalah ini yang jelas. Tetanggaku ada yang memelihara ayam namanya Dilja. Ia bisa dipanggil Dilja jago karena banyak memelihara ayam jago untuk tuan. Akan tetapi, kurasa tidak semua ayamnya ada yang berbulu seindah ini. Ada yang dapat berbicara seperti manusia. Aneh. Ayam ini memang aneh. Menyeramkan. Apa aku pernah bermimpi? Bagong mengusap kedua matanya berkali-kali. Karena tidak cepat mendapat jawaban, ayam tersebut bertanya lagi dengan suara yang lebih keras. Hai, apakah engkau itu tuli? Siapa namamu? Saya tidak tuli. Nama saya Bagong. Nah, begitu. Kamu ditanya cepat menjawab. Jangan uang melulu, Tetapi mengapa? Namamu seperti nama tokoh lucu dalam cerita wayang. Iya, namaku memang seperti nama tokoh lucu dalam cerita wayang. Tapi aku bukan wayang. Aku ini manusia biasa. Bagong, mengapa kau memandangku terus? Tak berkedip. Iya, aku heran. Baru kali ini aku melihat ayam yang sangat indah bulunya. Lagi pula dapat berbicara seperti manusia. Siapakah sebenarnya kau ini? Apakah kau ini ayam peliharaan dewa yang terlepas? Atau justru kau ini dewa yang sedang nyamar sebagai ayam? Oi, jangan bertanya siapa diriku. Dan dari mana aku? Itu tidak penting bagiku. Itu tidak penting bagimu juga. Ya, udah. Kalau tak boleh bertanya, ya udah. Aku tidak akan bertanya lagi. Bagong, rupanya hatimu sedang dirundung kesedihannya. Kenapa? Benar, hatiku sangat sedih. Ceritakan padaku apa yang sedang kau alami. Mungkin aku dapat memberi saran atau menolong untuk meringankan penderitaanmu. Sebenarnya Bagong ingin segera menceritakan penderitaan yang sedang dialami, tetapi ia ragu. Apakah ayam ini benar-benar dapat menolong? Bagaimana cara dia menolong? Aneh, ia hanya seekor ayam betina. Kemampuan apa yang ia punya? Apakah ayam tersebut dapat mengembalikan kekayaan yang telah ludes? Tak mungkin. Walaupun dengan rasa ragu dan setelah tak percaya akan kemampuan ayam, akhirnya Bagong mulai bercerita. Dahulu orang tuaku adalah orang yang kaya raya. Kekayaannya itu melimpah ruah, namun mereka tidak berumur panjang. Setelah kedua orang tuaku tiada, semua kekayaannya menjadi milikku. Akan tetapi kini aku jatuh miskin. Hidupku susah. Usaha dagangku tidak berhasil. Selalu rugi. Alah, tenangkan saja hatimu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan berusaha menolongmu. Semoga. Ya benar. Aku akan menolongmu. Kau masih ingin kekayaan kembali seperti dulu, bukan? Ya, tentu saja. Tetapi dengan cara bagaimana kamu menolongku? Aku tahu kau belum mempercayaiku. Sudahlah, percaya saja padaku. Wow, aku memang meragukan kemampuanmu. Maria, keluar jauh-jauh. Keraguanmu
bawalah aku pulang sekarang. Nanti kau akan tahu bagaimana aku menolongmu agar kekayaanmu pulih kembali seperti sedia kala. Baiklah, aku akan segera membawamu pulang. Dengan perlahan-lahan didekapnya sang ayam, lalu ia berjalan pulang. Dalam perjalanan, Bagong masih belum mempercayai akan kejadian yang dialaminya. Dengan pengalamanku, kau dapat menjadi orang yang amat kaya. Orang terkaya sedesaku. Aku bisa jadi sekabupaten. Bahkan jika nasib baik dengan kekayaanmu, kau dapat menjadi raja. Bagaimana? Apakah kau masih bersedia hati? Setelah mendengar penjelasanku, apakah kau masih ragu-ragu dan tak percaya kepadaku? Tentu saja, kesetiaanku sudah berkurang. Karena kini aku punya harapan baru. Semoga apa yang telah kau janjikan dapat terlaksana. Aku pasti sangat senang dan tak pernah lupa akan semua jasamu. Kata Bagong sambil tersenyum gembira. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat. Beberapa hari kemudian, mereka sampailah di rumah. Setelah istirahat untuk melepas lelah, Bagong pergi ke halaman belakang. Ia memotong beberapa batang bambu. Dipilihnya bambu yang tua, lurus, dan bagus. Batang-batang bambu tersebut dibuat kandang ayam. Sehari penuh Bagong bekerja keras membuat kandang hingga hampir lupa makan dan minum. Menjelang petang telah jadilah sebuah kandang ayam kuat dan bagus. Bagong dan sang ayam merasa puas. Ini kandang untukmu sudah jadi. Telah siap untuk huni. Kau boleh tinggal di dalam kandang ini dengan aman dan tentram. Kata Bagong sambil mempersilahkan ayamnya masuk ke kandang. Sang ayam mendekati kandang buatan Bagong sambil tersenyum senang. Sepertinya dia cukup puas dengan rumah barunya. Ya, terima kasih. Kandang hasil karyamu cukup bagus. Semoga aku betah tinggal di kandang ini. Oh iya, siapa namamu? Aku tak punya nama. Bagaimana aku manggilmu? Perlahan, aku muruk. Baik, aku akan memberi nama untukmu. Tapi siapa nama yang cocok buatanmu? Kata Bagong sambil berpikir mencari nama untuk ayamnya. Sesaat kemudian sang ayam bertanya, Bagaimana? Sudah dapat nama untukku? Bagong tidak segera menjawab. Masih mencari nama yang baik dan tepat untuk sang ayam. Setelah berpikir beberapa waktu, Bagong tersenyum gembira sambil berkata, Begini, karena kau ini kutemukan di tengah hutan atau rimba, maka ku beri nama ayam rimba. Bagaimana? Setuju juga? Terserah padamu. Siapapun nama yang kau berikan, aku setuju. Bagong tertawa senang seraya berkata, Bagus sekali. Kau adalah ayam rimba dengan nama panggilan Arimba. Arimba panggilan yang bagus, enak didengar. Esok harinya, ketika Bagong sedang duduk melamun di serabi depan, Arimba datang mendekat. Wah, sedang melamun ya. Kubira petangga sebelah datang kemari. Ternyata kau yang datang. Ada keperluan apa? Apakah kau lapar? Aku masih mempunyai sedikit jagung dan beras. Aku
juga masih menyimpan sedikit bekatul untuk persediaan makananmu. Aku belum lapar. Lagi pula makanan pembelianmu pagi-pagi masih ada. Kubira masih cukup untuk hari ini. Oh, ya. Syukurlah jika begitu. Akan tetapi, kapan kau mulai melakukan sesuatu untuk mewujudkan keinginanku menjadi orang kaya? Dan khawatir. Jangan cemas. Sekarang juga kau dapat memeriksa kandangku. Lihatlah, ada apa di sana? Ada apa di kandang? Aiba? Pikir Bagong. Ia segera berlari dan memeriksa kandang. Arimba, ternyata di kandang Arimba ada sebutir telur. Ya, sebutir telur, tetapi bukan telur biasa. Bagong segera mengambil telur tersebut lalu diperhatikan dengan seksama. Ini telur emas. Ia lalu menari-nari sambil tertawa gembira. Sangat gembira. Telur emas ini pasti sangat mahal harganya. Jika aku jual, aku pasti mendapat uang banyak. Kata Bagong sambil memegangi telur dan menatap Arimba. Esok harinya, Arimba bertelur lagi. Bagong tertawa kegirangan. Demikian seterusnya. Setiap hari, Arimba bertelur emas. Setiap bertelur, langsung dibawa ke kota untuk dijual dan laku amat mahal. Tak mengherankan jika beberapa bulan kemudian, Bagong telah kembali menjadi kaya raya. Bahkan, kini telah menjadi orang terkaya di daerahnya. Rumahnya telah dibangun menjadi rumah yang megah, bahkan lebih megah dan mewah dari milik orang tuanya dulu. Perabotannya juga bagus, mulai dari meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan sebagainya. Bagong juga telah membeli banyak perhiasan. Semua perhiasan yang dimiliki tersebut dari emas, bertahtakan, intan berlian, dan mutiara. Semua sangat bagus, indah, tiada tara. Suatu ketika, ada seorang wanita tua datang meminta sedekah. Ia berkata penuh iba, Tuhan, berilah saya sedekah. Saya belum makan sejak kemarin. Saya lapar. Wanita tua dan jelek. Nyala dari kehadapanku. Sejak kemarin saya belum makan. Berilah saya minum seteguk saja. Atau makanan sesuap saja. Alah, aku tak peduli. Sudah makan atau belum, bukan urusanku. Sekarang juga, pergilah sebelum aku marah dan memukulmu. Tolonglah saya, Tuhan. Kasihanilah saya. Hei, kamu tidak mau pergi juga? Kamu tuh lihat. Bagong seraya mengambil sepotong kayu. Melihat Bagong memegang sepotong kayu, wanita tua itu ketakutan. Dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang gemetaran, ia berjalan tertatih-tatih meninggalkan tempat itu. Namun, karena sudah tua dan matanya rabun, ia terhantuk batu lalu jatuh tersungkur. Lucu, sangat lucu. Melihat hal ini, hati Bagong tidak iba, tidak timbul rasa kasihan, malah dianggap sesuatu pemandangan yang lucu. Ia tertawa terbahak-bahak. Pelan-pelan wanita tua itu bangun lalu terhuyung-huyung pergi. Untung Pak Sulardi
Penjual mie ayam yang biasa mangkal di ujung kampung lewat dan menolongnya. Di suatu pagi yang cerah, Bagong duduk santai di serambi. Di dekatnya telah terhidang segelas kopi manis dan beberapa potong pisang goreng yang masih hangat. Ia tampak gembira, tercermin dari bibirnya yang menyungging senyuman. Ia lalu bersiul panjang memanggil Arimba. Begitu mendengar siulan tanda panggilan untuk dirinya, Arimba bergegas menemui Bagong. Wah, apa ada yang perlu dibicarakan? Benar? Katakanlah. Setelah selesai mengunyah pisang goreng, Bagong menikmati kopi beberapa teguk, lalu berkata, Sekarang, aku adalah orang kaya. Benar. Kau orang kaya raya. Tapi, tahukah kau bahwa aku belum puas dengan jumlah kekayaanku? Lalu, apa maumu? Aku ingin kekayaanku bertambah terus. Oh, begitu. Kau tidak perlu khawatir. Hari ini aku akan bertelur. Besok aku juga akan bertelur. Dan selanjutnya setiap hari akan terus bertelur. Kau dapat menjual telur-telurku dengan harga tinggi. Dengan demikian, kekayaanmu terus bertambah, dan terus bertambah. Sampai aku tua. Sampai aku tak mampu lagi bertelur. Ya, aku tahu. Kau pasti selalu bertelur, tetapi aku ingin kau mengubah kebiasaanmu. Kebiasaan yang mana? Apakah kau tak ingin aku bertelur mas lagi? Aku ingin kau tetap bertelur emas. Dengan begitu, kenyamanan kekayaanku terus berhamburan. Mana kebiasaan yang mana yang harus kubah? Kebiasaan bertelur tiap hari, 1 butir harus berubah menjadi 2 butir setiap hari. Kau ini orang yang tak pernah puas. Mama, sudah kaya, tetapi ingin terus menambah kekayaannya dengan cepat. Jangan katakan aku Tama. Siapa saja, walaupun ia kaya tentu ingin terus menambah kekayaannya. Itu aja, Drum. Adakah orang kaya yang tak ingin jadi melarat, ingin jadi miskin? Kau ini tidak saja Tama, tetapi juga kikir. Pikir? Aku tidak kikir. Coba pikir. Semua kebutuhanmu selalu aku penuhi. Tanda aku buatkan yang bagus. Makanan berlimpah. Mau apa lagi? Ingin makan jagung? Gusti akan jagung. Ingin makan beras? Gusti akan beras. Ingin buka tol? Haha, Gusti akan pula. Bahkan untuk keperluan makanmu dulu, aku masih menyimpan persediaan untuk 3 bulan lebih. Ma, apakah aku dapat disebut kikir? Ya, kamu kikir. Mengapa kau katakan aku kikir? Dengarkan baik-baik ya. Berapa hari lalu kau mengusir wanita tua yang minta sedekah. Wanita tua miskin dan sedang lapar. Kenapa tidak kau beri sedekah? Karena aku tidak kenal wanita itu. Siapa tahu jika aku beri uang, ia akan meminta sesuatu yang lain lagi. Siapa tahu ia akan memanggil teman-temannya sama orang miskin untuk berbondong-bondong datang kemari minta sedekah dengan alasan lapar, haus, atau ini dan itu. Jadi kau tidak merasa pikir? Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Yang penting aku perintahkan padamu untuk bertelur tiap hari 2 butir. Harus? Maaf, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Aku tak mau bertelur.
Waput terjadi. Kukira di dunia ini tak ada ayam yang dapat bertelur 20 hari. Apalagi telur seperti aku. Jelas tak mungkin. Hah? Harus bisa. Tidak. Bagong naik darah. Ia mengambil sepotong kayu. Arimba lari, takut dibui. Marahan Bagong meluap. Kayu yang dibawanya dilempar arah Arimba. Untung tidak mengenai sasaran. Bagong lalu mengambil batu-batu di dekatnya sambil mengejar dan melempari Arimba. Namun demikian, tidak satu batu pun mengenai tubuh Arimba, apalagi menyederai. Karena merasa tak aman, Arimba terus berlari. Bagong mengejar sambil terus berlari dengan batu. Jika apa-apa itu mengenai tubuhku, aku bisa segera. Kalau aku luka-luka parah, sungguh celaka. Ia berlari dan terus berlari. Jangan lari. Jangan lari, Arimba. Kau sudah berjanji padaku untuk selalu bertelur emas. Kau harus menuruti perintahku. Bagong terus mengejar. Bagong lari pontang-panting. Napasnya tersengal-sengal hingga dadanya terasa sesak dan sakit. Namun demikian sang ayam terus berlari. Berlari dan terbang ke dalam hutan. Arimba tak tampak lagi. Ditelan oleh kerimbunan hutan yang lebat. Karena terlalu lelah, Bagong pun memutuskan kembali ke rumah. Dia masih akan mencarinya esok pagi. Bagong pulang dengan langkah gontai dan rasa marah yang mendalam. Esok paginya, ia mulai keluar masuk hutan. Demikian hari demi hari, ia mencari Arimba lagi. Akan tetapi, kerjaannya sia-sia. Arimba tak pernah ditemukan karena Arimba pasti tak mau kembali lagi. Bagong menyadari ia kehilangan ayam ajaibnya. Ayam bertelur emas. Kini ia tentu tak lagi mendapat telur emas. Ia kecewa, sangat kecewa. Akan tetapi, apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Semua telah terlanjur karena kesalahan dirinya sendiri. Ia terlalu tamak, terlalu rakus, dan kikir. Maka terjadilah peristiwa yang tidak mengenakan. Arimba pergi entah kemana. Tak seorang pun mengetahui. Bagong menangis terseduh-seduh. Nangis sepanjang hari. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Menangis dan terus menangis. Tak pernah berhenti. Hingga pada suatu hari tersiar kabar. Bapak Bagong jatuh sakit. Ada apa? Bagong sakit. Sakit apa? Wah, aku tidak tahu. Tapi kelihatannya cukup parah. Sebaiknya kita memanggil tabib. Usul yang bagus. Kita harus segera memanggil tabib. Jangan sampai terlambat. Bisa kawat. Memanggil tabib? Si gampang. Tapi di mana dengan biayanya? Oh iya? Bagaimana ya dengan biaya? Ingin soal biaya lebih baik. Kita tanyakan dahulu kepada Pak RT. Mungkin beliau punya jalan penyelesaian. Itu Pak RT datang. Karena Ada apa? Tanya Pak RT setelah berada di antara para tetangga yang menjenguk Bagong. Ternyata bercerita tentang keadaan Bagong yang kini sedang tergeletak di ranjang karena sakit telah menyebar kemana-mana. Pak RT segera masuk ke rumah. Dipandanginya wajah Bagong yang amat pucat. Lalu dipegangnya tangan dan kaki Bagong. Tinin, harus memanggil tabib. Tapi soal biaya bagaimana? Bagaimana? Kalau sebagian barang-barang miliknya kita jual untuk biaya. Iya, setuju.
Kami semua setuju. Saya kira itu jalan yang paling baik. Tabib segera dipanggil, Bagong dirawat dan diobati hingga sembuh. Untuk biaya perawatan dan pengobatan, barang-barang atau kekayaan miliknya habis. Namun begitu, Bagong tidak merasa sedih. Beberapa orang tetangga menasihati agar menjalani hidup rajin beribadah, mendekatkan diri pada Yang Maha Esa, dan mau bekerja keras demi masa depannya. Beribadah dengan sungguh-sungguh, seolah esok hari harus meninggalkan dunia yang fana ini. Selang beberapa tahun kemudian, Bagong berkenalan dengan seorang gadis, anak seorang petani yang taat. Karena merasa cocok, mereka lalu bersepakat untuk hidup bersama. Setahun kemudian lahirlah anak mereka, seorang bayi yang mungil, manis dan menyenangkan. Mereka hidup sangat bahagia, sungguh menyenangkan. Demikian kisah telur emas kali ini. Semoga Ananda semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang baru kita dengarkan ini. Semoga kita bertemu kembali di kisah-kisah yang lain yang lebih seru dan lebih menarik. Dadah!